nggak bisa, wong ini sejarah kok bisa Sejarah. berbeda. Sejarah nggak bisa. Sejarah kan tidak mungkin bisa sama. Karena itu Lu nggak sejarah. bisa. Yang menulis sejarah untuk merebut tanah Kanaan itu orang Israel, sejarahnya orang Israel. Orang Masa Israel sejarah mengatakan satu ada bangsa Baitul kok bisa Maqdis. berbeda? Sejarah tidak sama berantakan. Enggak, bukan liar, itu hanya baca dari ayat 153 sampai 157. Halo, ngomong saya pegang Al-Quran nih. Halo. Halo. Ngomong saya pegang Al-Quran. Atul tadi bicara apa, Tul? Ayat berapa, Tul? Nggak usah atul-atul ya. Enggak, saya mau baca kalau kamu nggak sopan sama saya. Kamu tanya sama saya iya, sopan. Anda tadi ya, bukan Kalian begitu. Anda nantang orang Saya kasih Islam. tahu Anda nantang kamu ya. orang Islam ya, lu nantang gue jalanin, semua Bos. orang Islam peminum kencing onta, ya. Kalian semua penyembah batu hitam Meki. Penyembah batu hitam Hajar Aswad vagina. Keraimu kunyuk, Atul. Ya, penyembah batu hitam vagina wanita. Ya, kurang ajar tuh satu anak. Kalian ya, nggak usah atu-atu sama saya, nggak usah nyerang pribadi saya. Saya sikat Nabi kamu dan Islam kamu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya. Sedangkan Talmud bukan kitab. Bukan kitab suci Talmud itu iya. kan? Bukan. Ya, di sini juga diceritakan tulisan soal Talmud itu bukan kitab Rabi. suci. Ya. Madia, sudah sampai mana kawan ngekernya kawan? Kalau menurut Mandar, Talmud itu kitab suci. Dia belum murtad Keker juga. terus. Belum murtad Bu juga Sofi. lo, Madia. Bu Sofi, Ah ya. Bu Sofi. Nanti Bu Sofi tolong lihat WA ya. Tolong WA ya. Pagi. Itu orang itu, Bu Sofi. Selamat pagi kawan. Nanti saya WA. Selamat pagi kawanku. Pagi-pagi kawan. Pagi-pagi kawan. Bagaimana? Sudahkah Anda dikutuk menjadi kera hari ini? Sudah Kapan dibaptis Madia? Madia, kapan dibaptis Madia? Madia mah ngekernya nggak pas mulu, nggak tahu kok kekerannya rusak mulu Madia. Ya. Bu Sofi, sekarang Madia Tuhannya 3 in 1 kayaknya ini. Oh, Madia Tuhannya 3 in 1. Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Allah adalah nama, wujudnya adalah Muhammad. Suara Madia terdengar enak. Ternyata Sudah. 3 in 1 Esa. Nah, suara Madia terdengar ya. Oke, tes suara Madia gimana? Tes suara dulu. Tes. Udah. Bagus kawan. Bagus kawan. Suara Madia terdengar. Tes. Madia nih terdengar mulu. Tes. Dengar Madia kawan. Terkeker pula. Terkeker. Gue lagi ngeker Madia nih, rupanya dia lagi beor di pinggir kali. Kekerannya jatuh Madia. Gue lagi ngeker Madia. Pakai kekeran. Bu Sofi, kira-kira kalau ada orang yang bernasar, dia janji mau kasih makan orang-orang fakir miskin, orang-orang susah, baru dia tidak tepat. Kira-kira Bu Sofi gimana itu? Ini anak Tuhan. Ngeri nggak itu? Ngeri loh. Ngeri toh?
Itu berarti Nggak usah janji-janji teman-teman kalau nggak usah ada janji kan? langsung Benar. lakukan, nggak usah pakai dijanji. Langsung lakukan kan? Iya. Ngeri Bu. Belajar dari Gideon. Saya udah peringatkan orang itu, jangan janji. Janji itu berat loh. Berat loh Bu. Selain Itu rindu itu berat, janji itu lebih berat. Dan Khotbah 5 ayat 4 ya. Janji, tinggal Ayo loh. janji. Sini saya kirim kalau berat. Mahal itu kalau berat ongkirnya. Janji. Madia, Iya. mana Madia? Bu Sofi, yang berat itu nyervis otak. Kadrun ini berat sekali, Bu. Masuk kau Haikal. Aduh, Haikal ini dari mana aja sih kamu, pembohong juga kamu Haikal. Masuk dulu Haikal. Suruh masuk dulu itu Haikal itu. Si Ibnu mana tadi? Ibnu belum selesai juga. Ini aku makanya agak malesnya begini loh. Diskusi Ibnu. 1 ayat belum selesai, 2 ayat belum selesai. Ibnu udah kabur itu, Bu. Masa mau nungguin Ibnu lagi? Haikal, masuk. Penuh katanya. Enggak, satu lagi ada. Nih ada komentar nih, Andi SB. Ini bekate pintar karang ayat. Tadi yang saya bacakan tuh ayat Quran bukan? Haikal. Yang ngarang tuh nabimu. Nabimu yang ngarang bahwa Isa Al-Masih itu Yesus Kristus katanya dibunuh pada zaman Musa tuh yang ngarang nabimu. Nabimu yang ngarang bahwa pada zaman Musa ada Baitul Maqdis. Itu karangan nabimu tuh. Bu Sofiatul, itu apa langit bertingkat-tingkat kok mirip sama Basiledes ya? Apa yang mirip sama Basiledes siapa ya? Banyak. Katanya langit berlapis-lapis terus dijagain malaikat. Mirip sama siapa ya, Bu? Gak tahu. Mirip si Isra Miraj, Baitul Maqdis. Itu bayangin ya, di dalam Quran dikatakan Baitul Maqdis, orang Israel zaman Musa disuruh memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis. Coba bayangin teman-teman. Mary School, my Lord, not my Lord God. Dikatakan pada zaman orang Israel zaman Musa membunuh para nabi. Berarti kan mereka sudah membunuh para nabi. Lalu nabinya aja belum ada kok sudah dibunuh. Yang Pak Bomom itu di mute Pak Bomom. Dibunuh itu Haikal. Halo kawan, bagaimana kawan suaranya kawan? Kawan. Apa kekeranmu lagi jatuh? Pakai perangkat yang baru nih, pakai berbagi wawasan. Tes dulu. Nah, udah. Udah, Gimana tahu kamu sejarah Ini bertanya nih Madia tadi bertanya kita Madia. Zaman Musa itu udah ada Baitul Maqdis enggak? Begitu tadi Madia. Bu Sofi tadi itu bertanya membuka itu. Yang adanya di An-Nisa 153 dan seterusnya. Coba kita bahas aja kawan, per ayat saja biar kelar. Ayat mana yang mau kita bahas? Per ayat kok masih nanya Ya, per ayat. Sofi kita ulang ya tadi ya. Ya, kita ulang dulu. Ulangin lagi supaya Madia mungkin bisa menjelaskan dengan saintifik. Supaya yang Saya tanya dulu sama Madia. Saya tanya satu. Saya tanya sama Madia, Musa itu hidupnya tahun berapa? Keker. Menurut kekeranmu? 2000 tahun sebelum abad ke-1. Seperti itu. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, Musa. Iya. Terus kalau Yesus Kristus itu kira-kira tahun berapa menurut kekeranmu? Ya, kurang lebih sekitar abad ke-1 itu kan. Berarti terpaut berapa tahun antara Musa dengan Yesus Kristus? Ya, kurang lebih 2000 tahun, kurang lebih. Kalau Quranmu mengatakan Yesus Kristus dibunuh oleh orang Israel zaman Musa, menurut kamu itu benar apa kitab 1001 dongeng? Tidak benar. Jangan nulis saja. Hah? Tidak benar. Ada Coba Haikal. saya tanya sekali lagi. Ada Haikal Pusara itu muncul. Kalau Quranmu mengatakan Isa Al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa sehingga orang Israel zaman Musa itu disamber petir sama Allahmu, digebok pakai bukit Tursina karena Allahmu, dijadikan kera karena Allahmu, karena mereka kafir terhadap kenabian Isa dan menuduh Maryam berzina. Menurut kamu itu informasi yang benar apa tidak? Itu informasi salah keker. Sofiatul salah membaca ayat. Salah membaca ayat.
Coba kamu baca ini surah 4 ayat 153. Surah, sebentar, mari bacakan dulu. Tuh ada di layar. Surah 4 ayat 153 ya. Sebentar, mari baca dulu. Ada Itu loh ada di layar, kamu tinggal baca. Ya, Aku siap-siap keramas, Bu. Ini pagi-pagi ini, Bu. Oke, mari baca dulu ya. QS 4 ayat 153. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Stop. Ahli kitab itu siapa? Stop. Kita bahas satu-satu. Kamu mengatakan aku salah membaca ayat. Saya tanya sama kamu, ahli kitab yang dimaksud di ayat surah 4 ayat 153 ini siapa? Ahli kitab ini merujuk kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang orang Yahudi meminta kepada Muhammad agar menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Baca lanjutannya. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Stop. Kemudian Stop. Ya. Mereka berkata kepada Musa, minta kepada Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami. Mereka di situ siapa? Mereka ini tentunya merujuk kepada orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu. Zaman siapa aku tanya? Ini secara umum. Loh kok secara umum? Loh mereka ngomong sama Musa kok perlihatkanlah Allah kepada kami. Ini yang ngomong siapa? Yang mati disambar petir ini orang Israel zaman apa? Orang Israel yang ada di zaman Nabi Musa. Oke, stop. Saya kunci jawaban kamu. Orang Israel zaman Musa. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Emang zaman Musa sudah ada orang Nasrani ya? Jadi sebutan ahli kitab itu secara umum merangkum semua antara Yahudi dan Nasrani yang mas Tuhannya masih murni, bukan Esa embel-embel ya. Orang Nasrani ada pada zaman Musa. Jadi gini, orang Yahudi dan Nasrani itu satu kesatuan, posisinya dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa itu dinamakan kitab. Tetapi katanya Esa murni loh ya. Zaman Musa ada orang Nasrani. Bukan seperti itu gambarnya. Jadi orang yang hidup. Padahal Nasrani itu pengikut Kristus loh, pengikut Isa loh itu. Bentar dulu. Ya, udah nggak apa-apa, biar aja kita ikuti aja dulu. Kita kunci dulu, Bu. Kembali ke topik, Bu, biar aja, Bu. Oke. Jadi ahli kitab itu orang-orang Yahudi di dalam ayat ini. Aku nggak tanya yang mana-mana ini loh, ayat ini loh. Itu sudah ada catatan kakinya tuh. Kamu lihat tuh. Catatan kaki dari Quran Kemenak. Ini kamu baca nggak? Sebentar dulu, mari jelaskan ahli kitab ya. Ahli kitab ini adalah sebutan secara umum. Ya, yang mencakup di dalamnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat ini. Nggak ada orang Nasrani, ini ada catatan kaki cuma orang Yahudi. Jangan potong dulu. Mari bicara secara umum dulu ya, biar kawan-kawan paham kekerannya. Ahli kitab ini orang yang hidup sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, baik yang orang Yahudi maupun Nasrani. Itu seperti itu. Sekarang aku tanya, di dalam ayat ini ahli kitab siapa? Ahli kitab ini tentunya yang merujuk kepada zaman Nabi Musa itu kebanyakan Yahudi. Ya. Dia muter lagi. Yahudi. Sekarang aku tanya. Mereka berkata, oke Madia, aku tanya nih. Mereka berkata, mereka kan meminta kepada Musa tuh. Mereka bilang perlihatkanlah Allah kepada kami. Yang ngomong ini siapa nih? Mereka ini sini siapa? Orang Israel zaman Musa kan? Orang bisa ngomong sama Musa kok. Betul nggak? Ya, betul. Mereka mati disambar petir. Orang zaman Musa mati disambar petir karena zolim. Betul? Nah, terus mereka membuat anak lembu sebagai sesembahan. Betul? Ini orang Israel zaman Musa. Betul? Ya. Orang Yahudi, maksudnya orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Musa. Ya Musa ki orang Yahudi, sing ngomong Musa orang Arab siapa? Lalu kami memaafkan mereka, kami menganugerahkan kepada Musa kekuasaan nyata. Ini bicara orang Israel zaman Musa yang mati disambar petir, mereka menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, kemudian disambar petir sama si Allahmu. Betul? Betul, seperti itu. Oke, ayat selanjutnya 154. Oke. Jadi kelar ya, ayat ini berarti kelar ya? Ya, kelar. Oke, sip. Sekarang 154 kamu baca. Sebentar, aku terlepas Kia sudah Pak, aku terlepas HP-nya terlepas. Lanjut. Itu kayak kerannya copot.
QS berapa? QS berapa? QS berapa? 154 ayat berikutnya 154. Enggak, QS berapa? QS 4 ya? Loh ini lanjut, ini satu konteks, baca. Iya, tadi ayat Nanti aku ini ayat lihatkan apa? tafsir ulamamu. Iya, yang ini ayat apa nih? QS Anissa ya? Aduh, kayak kerani copot. Nah, sebentar. QS apa tadi? Ayat 157 tuh QS apa? Bentar. QS 4 ya, anu Sofi. Ntar aku ulang dulu. QS 4 ayat 1. Baca bentar. Bacakan aja Sofi, bentar. Kamu yang baca lah. Aku pengen supaya otakmu tuh dibuka dulu ketika membaca. Enggak, aku pengen tahu. Aku tuh pengen kalian membaca, kenapa? Karena ketika kalian membaca, aku pengen tahu kalian bacanya pakai otak apa enggak gitu loh. Oke. 153 sudah, 154. Oke, mari baca. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Stop. Kami di sini siapa? Kami itu merujuk kepada Sang Pencipta. Mereka yang diperintahkan kepada kami memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis dan mereka tidak taat karena mereka melanggar hari Sabat, kemudian digebuk pakai Bukit Tursinai. Siapa yang digebuk pakai Bukit Tursinai dan diperintahkan oleh Allahmu untuk masuk melalui pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud? Siapa mereka di sini? Pengikut Nabi Musa. Orang Israel zaman Musa, betul? Pengikut Nabi Musa, ya, betul. Musa sama Yesus Kristus terpaut jarak berapa tahun? Menurut kekeranmu? Antara 1.600 sampai 2.000 tahun. Oke. Berarti ini orang Israel zaman Musa digebuk pakai Bukit Tursina karena nggak taat, zolim. Mereka disuruh memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis sampai ini konteksnya masih orang Israel zaman Musa. Mereka melanggar peraturan hari Sabat, betul? Oh betul. Jadi kera itu nanti Sophie, dia dikutukin ya, kera. Belum sampai ke monyet-monyet. Sekarang aku tanya, ini tadi pertanyaan dari teman-teman. Pada zaman Musa itu, tanah Kanaan itu punya pintu gerbang Baitul Maqdisnya di mana? Jadi Baitul Maqdis ini batasan saja, batasan yang posisi batasan. Ibaratnya tanah itu ada Baitul Maqdis itu di mana? Baitul Maqdis itu tempatnya di mana? Apa artinya Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu tentunya yang kita rujuk ke sekarang itu ke daerah Palestina dan sebagian wilayah Israel yang dikuasai bukan. Kayak kamu tuh loh. Artinya Baitul Maqdis. Kan ada jalannya toh di Mekah. Baitul Maqdis itu tempatnya di mana? Saya tanya sama kamu. Ya, kalau tempatnya di mana kan mau menunjukkan ke suatu wilayah kan namanya kan? Bukan. Ya. Aduh contohnya nih loh. Aduh. Gimana ya teman-teman ngomongnya ya? Tanyain Baitul Maqdis itu apa artinya? Bahasa Indonesianya Baitul Maqdis itu apa? Tanah Israel itu kan sangat luas. Baitul Maqdis itu di mana? Di bukit apa? Oh, jadi tidak seperti itu poinnya. Jadi Baitul Maqdis itu dikeker adalah wilayah Palestina, sebagian wilayah Israel, seperti itu. Oke, saya tanya, pada zaman Musa di mana pintu gerbangnya? Jadi pintu gerbang di sini maksudnya adalah batasan yang membatasi antara Baitul Maqdis dan wilayah di luar Baitul Maqdis. Ini loh jelas tuh. Masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud, jelas nggak ayat ini? Iya, artinya mana yang mengatakan batasan? Pintu jadi gerbang. Saya tanya sama kamu, pintu gerbang mana yang dikatakan batasan? Jadi maksudnya pintu gerbang ini adalah batasan yang membatasi antara wilayah kekuasaan pada saat itu yaitu wilayah Palestina atau Israel ini dan wilayah di luarnya. Dan kebetulan disuruh memasukin wilayah itu. Maka dinamakan pintu gerbang. Batasan ini yang dimasukin. Enggak ada, tanah perjanjian itu tidak punya pintu gerbang. Iya, memang jadi tidak ada. Di situ wilayah ya, bukan bangunan ya. Pintu gerbang ini batasan saja. Batasan, maknanya makna simbolis si batasan. Ngaco ini orang ini.
Pintu gerbang mana yang mengatakan itu perbatasan Baitul Maqdis? Saya tanya sama kamu, apakah yang disuruh merebut Allahnya Israel itu menyuruhkan Bani Israel itu merebut hanya Baitul Maqdis itu, apakah seluruh tanah Kanaan? Nah, di sini kan Al-Quran akan menceritakan kan posisi bagaimana beliau diperintahkan dengan umatnya itu untuk memasukin suatu wilayah ya, tempat yang dengan posisi batasannya itu atau pintu gerbangnya Baitul Maqdis itu. Loh, memasuki keliru. Kamu tahu nggak topologi tanah Kanaan? Tahu nggak kalau topologi kita tanah Kanaan? dengan di Alkitab mungkin berbeda pemahamannya. Bukan Alkitab, geografi aku nggak ngomong ke Alkitab. Aku bicara sejarah, arkeologi dan geografi. Saya tanya sama kamu, Baitul Maqdis itu hanya satu tempat kecil, tempat di mana Bait Salomo berdiri, apa seluruh tanah Israel? Jadi poinnya gini, poinnya wilayah itu berada di wilayah Palestina yang sekarang diambil Israel itu karena dikasih oleh Baitul Maqdis itu pada zaman Musa sudah ada apa belum? Baitul Maqdis itu nama suatu wilayah yang berkisar antara Bait Suci ya. Nah, yang berkisar antara Bait Suci yang sekarang itu ada wilayah juga Baitul namanya Masjidil Aqsa. Jadi itu wilayah kan tempatnya kecil, hanya berapa meter square saja. Suatu wilayah yang membatasi yang kurang lebih ya sekitar berapa hektar lah. Jadi seperti itu. Iya, makanya aku tanya, pada zaman Musa Baitul Maqdisnya sudah ada belum dan punya pintu gerbang nggak di situ? Kan sudah Madia sampaikan, pintu gerbang artinya hanya batasan. Jadi tidak bisa Anda katakan pintu gerbang seperti apa gitu, nggak bisa. Yang terus enggak, aku nggak ngomong pintu gerbang seperti apa. Daerah situ itu nggak ada pintu gerbangnya gitu loh. Tanah Kanaan itu nggak punya pintu gerbang. Dan Baitul Maqdisnya itu di dalamnya. Di sebuah bukitnya, di kota Jebusait. Pemahaman pintu gerbangnya diperbarui dulu, Sophie. Itu dicas dulu pemahamannya. Artinya pintu gerbang ini maksudnya batasan saja. Misalkan patok-patok lah, patok-patok tanah lah, seperti itu. Kan kalau Sophie beli tanah. Saya tanya, pada zaman Musa tanah Kanaan itu dikuasai oleh siapa? Orang Yebus. Baca kitab Yosua ada pintu gerbang, nggak ada. 2 Samuel 5 itu. Mereka itu punya kota-kota berkubu. Tanah Kanaan itu tidak ada pintu gerbangnya. Itu merupakan wilayah-wilayah sendiri dari suku-suku orang Amalek. Makanya baca geografis, baca sejarah. Jadi bukan pintu gerbang seperti apa, anjungan-anjungan itu, Sophie. Tapi kalau pintu gerbang ini maksudnya batasan-batasan yang membatasi wilayah itu. Seperti patok-patok lah. Kalau ke Sophie beli tanah kan ada patok-patok. Ya, aku tanya, yang disuruh rebut orang Israel itu hanya sekitar wilayah Baitul Maqdis apa seluruh tanah Kanaan? Di ayat ini posisinya hanya menjelaskan memasukin Baitul Maqdis. Di ayat ini loh ya. Untuk apa memasuki Baitul Maqdis, saya tanya. Berarti ini bukan merebut seluruh tanah Kanaan. Ya, di wilayah di informasi di ayat ini tidak ada informasi seperti itu. Loh, lah Baitul Maqdisnya itu di tempat siapa waktu zaman Musa? Baitul Maqdisnya sudah ada belum? Dan Musa tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Musa nggak pernah masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita berbeda pemahamannya ya kita itu berbagi wawasan saja, kawan. Kalau berbeda dengan Alkitab ya kita berbagi wawasan. Lo nggak bisa, wong ini sejarah kok bisa berbeda. Sejarah nggak bisa. Sejarah kan tidak mungkin bisa sama karena itu lo sejarah. Bisa. Yang menulis sejarah untuk merebut tanah Kanaan itu orang Israel, sejarahnya orang Israel. Orang Masa Israel sejarah mengatakan satu bangsa kok bisa berbeda? Sejarah tidak sama, berantakan dong, Madia. Kamu salah ngomongnya. Salah kamu. Berarti Madia. Berarti bisa saja kamu bilang Indonesia merdeka tanggal 15 Agustus. Saya 17 Agustus. Bisa dong. Secara fakta dan sejarah Israel itu dikasih negara oleh Madia. Indonesia merdeka. Indonesia itu merdeka. Kok menyanyi begini. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Pak Bom percaya enggak bahwa Israel yang sekarang ini itu hadiah pemberian dari Sultan Turki Utsmani? Percaya enggak? Negara Israel yang sekarang berdiri ini pemberian dari Sultan Turki Utsmani yang diambil dari negara Palestina. Percaya enggak? Percaya enggak?
Kita lanjut dulu, Bu Sofi, udah selesai, kita lanjut dulu yang itu. Kalau Ka'bah yang udah lanjutin dulu nih tadi. Kalau Ka'bah dibangun sama orang Turki ya. Madia lanjut Madia. Ya Madia lanjut ini ayat yang kayak ini. Nih mereka mau dipukul pakai Tursina ya. Sekarang 155 baca. 155 Madia, silakan baca Madia. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Aku tanya mereka ini siapa yang dihukum mati disambar petir, dijadikan kera, digebuk pakai Bukit Tursina, dan mereka membunuh para nabi-nabi ini siapa? Siapa ini mereka yang membunuh para nabi-nabi? Kepada umat Nabi Musa yang mengingkari ya, yang mengingkari dan yang jadi kafir ya atas kenabian Nabi Musa setelah Nabi Musanya itu pergi pada saat itu, sampai mereka menyembah sapi betina disembah. Pergi kemana Musa? Pada saat itu sempat beliau meninggalkan kaumnya itu, begitu kembali aneh-aneh sudah sesembahannya gitu loh. Aneh-aneh. Oh, itu yang jalan-jalan di pantai ya? Yang Musa lagi jalan-jalan mengikuti gurunya si Nabi Khidir. Iya, yang apa yang 3 kamu tidak akan sanggup mengikuti aku. Dia lagi pergi mandi, baru batu bawa lari kolornya. Oh, jadi Musa itu pergi berguru sama Nabi Khidir, terus pulang-pulang umat Israel sudah menyembah anak lembu emas gitu? Bukan, pergi mandi. Terus dikejar batu, makanya enggak sempat. Suaranya enggak kedengeran, Pak. Saya tanya sama kamu, Madia, Musa pergi berguru sama Nabi Khidir. Musa kan punya guru namanya Nabi Khidir, betul? Oh, kalau itu ada itu wilayahnya ranah lain lagi. Hadisnya nanti ada informasi seperti itu. Saya beda. tanya, Musa punya guru namanya Nabi Khidir, bener apa enggak? Oh ya betul. Artinya berguru kepada Nabi Khidir. Musa punya guru namanya Nabi Khidir, teman-teman. Kapan tuh temuannya? Pas jalan-jalannya kapan tuh? Waktu Musa lagi di mana? Udah biar aja itu ada di hadis riwayat yang lain. Nanti kita bahas satu-satu. Kita kelarkan dulu. Oke, sekarang saya tanya, pada zaman Musa Nabi siapa yang dibunuh? Pada zaman Musa kok sudah ada Nabi? Jadi yang dibunuh itu ya, yang dibunuh itu ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya seperti itu yang dibunuh. Dan Nabi Isa, betul? Kalau Nabi Isa Yahudi itu ikut membisikkan sesuatu aja, peran serta untuk ikut membunuh gitu loh. Bukan. Saya tanya, ini loh yang dituduh Allahmu ini loh. Allahmu mengatakan kamu ini membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Ini yang dikatakan kamu tuh siapa di sini? Jadi yang membunuh nabi-nabi ini orang-orang Yahudi yang jahat. Itu aku sudah tahu. Aduh, Masya Allah. Allahmu berkata ini loh, kamu itu melanggar perjanjian hari Sabat. Kamu kafir, kamu menolak para itu nabi-nabi yang membunuh para nabi ini orang Israel zaman Musa apa bukan? Oh, ada yang membunuh di zaman Nabi Musa, ada yang membunuh setelah. Bukan, ini loh yang mau disambar petir, yang disambar petir ini loh, yang dihukum sama Allah mau disambar petir di ayat ini loh, ya ampun, aku yang mana yang ayat kalian. Mana? Ayat yang mana kita kembali? Ayat di depan matamu, ini loh, di depan matamu ini loh ada ayat. Ayat berapa? Aduh, Pak Bom. 155. Tinggi, Pak Bom. 155 Madia. Ya tadi kan 154. Sing sabar, Bu. Sing sabar. Yang penting keker. Hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, yaitu mereka mengabaikan perintah Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah yang disampaikan kepada utusan Allah. Membunuh nabi-nabi tanpa hak. Saya tanya mereka yang dikatakan Allah membunuh nabi-nabi ini, mereka ini siapa? Mereka ini membunuh nabi-nabi tanpa hak ini orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, kemudian satu jalur ke bawahnya. Saya kunci. Orang Israel pada zaman Nabi Musa membunuh para nabi. Ini bukan satu nih, ada banyak nabi-nabi, betul? Bahkan Ya, dalam tafsirmu dikatakan yang dibunuh 70 orang nabi.
Sebentar, Madia tekankan dulu pemahaman ayat ini ya. Jadi maksudnya membunuh para nabi ini, orang-orang Yahudi ini, sejak zaman Nabi Musa, turun ke bawah runut sampai ke zaman Nabi Isa. Nggak ada keterangan begitu, Madia. Mereka ini yang membunuh para nabi ini disambar petir nih loh sama Allahmu, dijadikan kera. Kamu baca konteksnya. Kamu baca tafsirnya. Aduh, paling harus wabar aku tenan. Lanjutkan dulu ya. Kan makanya mereka kalau baca nggak pernah pakai otak. Alasan yang benar. Sebentar, bacakan dulu pemahamannya. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lain-lain. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, maksud hati mereka ditutup Allah. Hingga mereka merasa tidak berdosa disebabkan perbuatan itu. Ucapan yang demikian itu hanya dijadikan alasan oleh mereka. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka. Karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada Allah. Saya tanya sama kamu, Nabi Zakaria itu hidupnya tahun berapa? Rasul yang satu dengan yang lain. Nah, di sini tidak ada informasi seperti yang disampaikan Sofiatul. Bukan informasi, ini loh baca kalimatnya. Ya ampun. Allahmu tuh berkata, kamu membunuh nabi-nabi tanpa hak. Berkata kepada orang Israel zaman Musa, karena itu kamu mati disambar petir. Mereka ini siapa? Saya tanya. Di ayat ini tidak ada informasi disambar petir. Ada catatan kakinya, ada itu mereka mati disambar petir. Ada. Jadikan kera, baca itu. Kita baca sebelumnya nih. Di ayat 155 tidak ada informasi disambar petir di sini. Mana redaktor banget. Mati disambar petir ini ada di ayat lain, yang mana ayat ini berhubungan. Saya kasih tahu kamu ya. Surah 4 ayat 155 ini berhubungan dengan surah lain di dalam Qur'anmu yang berkata sama bahwa mereka kafir. Itu surah 2 ayat 160 nih. Sambar petir ini. Nih. Anak-anak ada nih. Petir menyambar ini. Nih. Ya, tapi tidak ada hubungan dengan ayat 155 kawan. Ada. Oh, ini urutan ayat itu kan ceritanya masih bersambung, Madia. Coba deh pelan-pelan dicerna deh, Madia. Baca Al-Baqarah ayat 87, Al-Baqarah ayat 136. Kamu baca surat Al-Maidah ayat ini loh, saya bacakan sama kamu. Bahwa orang Israel zaman Musa karena mereka membunuh para nabi-nabi. Minta ampun, kalian tuh ya gak belajar Quran, malah aku yang belajar Quran. Orang Israel zaman Musa itu membunuh nabi-nabi, mereka mati disambar petir. Karena itu Kemenak nih Departemen Agama nih loh, nih Quran Kemenak, itu memberikan catatan kaki bahwa ayat ini tuh berhubungan dengan surat lainnya yang mengatakan bahwa karena mereka membunuh para nabi, mereka mati disambar petir, dijadikan kera karena melanggar sabat. Ini ayat ini masih berhubungan. Makanya kamu tuh belajar Al-Quran. 155 dulu. Ampun. 155 Sofi. Bukan. Ini loh, Kemenak. Madia, kamu dengerin aku. Mengapa Departemen Agama, Kementerian Agama itu bisa memberikan catatan kaki di ayat ini? Kamu baca nggak catatan kakinya? Bacain Pak Bobo. Kementerian Agama yang di bawah nih. Mereka disambar petir, dimakan biar mata catatan kaki nih, Madia. Nanti lari-lari. Keker dulu. Catatan kaki tuh, Madia. Kasih kamu cara bagaimana kamu bisa belajar Quran dengan baik. Mengapa Departemen Agama Quran Kemenak itu bisa memberikan catatan kaki di ayat ini? Mereka disambar petir, dijelmakan menjadi kera karena ada ayat di surat Al-Baqarah, ya, ada ayat lainnya bahwa orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi dan mereka disambar petir. Nih saya bacakan ayatnya, saya carikan. Makanya Departemen Agama memberikan catatan kaki di ayat ini. Ya, orang Israel itu membunuh para nabi, mereka mati disambar petir dan dijadikan kera karena melanggar sabat. Aduh, kalian tuh belajar Quran apa enggak sih seperti saya? Gini saja, Sofi. Kamu belajar Quran sama seperti saya apa enggak sih? Kok saya bisa lebih tahu? Begini pendekatannya. Mana jelasin dulu, mana jelas pendekatannya yang pas begini. Di ayat An-Nisa ayat 155 ini tidak ada menjelaskan posisi hukumannya. Hanya saja bila dikorelasikan ayat ayat ini tidak mengatakan mereka disambar petir atau dijadikan kera. Tetapi mengapa saya kasih kamu tahu alasan. Mengapa Kemenak itu memberikan catatan kaki bahwa orang Israel zaman Musa itu mati disambar petir dan dijadikan kera sebagai hukuman. Karena ada ayat lainnya yang ayatmu tuh kan tersebar di mana-mana kayak puzzle toh. Kisah tentang Musa itu bukan kayak di Alkitab kita. Satu, itu di kitab Keluaran saja kisah tentang Musa. Imamat itu bicara hanya korban-korban. Ya, Bilangan itu bicara orang Israel di padang gurun. Ulangan itu bicara Musa, wejangan-wejangan Musa kepada generasi baru.
Itu sudah dibeda-bedakan. Kalau kamu enggak, kitabmu itu tersebar di mana-mana kayak kertas gitu. Kemudian kertas disobek-sobek, tumpukannya. Kamu diam dulu, kamu saya jelaskan. Quranmu itu tersebar di mana-mana. Cerita tentang penciptaan itu enggak di satu tempat. Kalau di kita Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 1. Kalau kamu enggak, penciptaan itu bisa nyebar di mana-mana. Kisah tentang Adam itu nyebar di mana-mana di dalam Quranmu. Kisah tentang Isa dan itu tersebar di mana-mana, kocar-kacir gitu, ngerti enggak? Kisah tentang Musa itu bukan cuma ada di surah An-Nisa ini, Madya. Itulah sebabnya saya katakan sama kamu, makanya kamu tuh belajar Al-Quran kayak saya, ya. Kemenak itu bisa memberikan catatan kaki di ayat ini. Orang Israel zaman Musa itu dihukum, mati disambar petir, digebuk pakai bukit Tursina, dan dijelmakan sebagai kera, karena ada di dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi dan disambar petir. Al-Baqarah ayat 61. Itulah sebabnya Kemenak memberikan catatan kaki seperti itu. Ini kisah yang sama, ngerti nggak, pada zaman sekarang cuman tersebar. Kamu tuh kayak puzzle kesebar di mana-mana, kisahmu tuh nggak urut gitu loh, ngerti ya? Jadi gini ya poinnya, di An-Nisa ayat 155 ini tidak ada menjelaskan hukuman. Nah, kemudian ada catatan kaki kata Sophie tadi yang berbicara di ayat lain. Bukan kata Sophie, itu Kemenak yang memberikan catatan kok kata Sophie. Yang Kemenak memberikan catatan kaki ada hukuman, tetapi posisi ini tidak menjustis ayat ini mendukung posisi hidup di zaman Nabi Musa saja. Ayat ini tidak. Hukuman itu tidak menjustis suatu perbuatan. Saya tanya, yang disambar petir, yang dipukul pakai bukit Tursina dan dijadikan kera karena melanggar hari Sabat, itu orang Israel zaman apa? Nah, kan karena Anda sudah mau lari ke sana, makanya Madia sudah langsung batasin. Karena Anda liar nanti posisinya, makanya Madia batasin. Kamu yang liar. Ini sudah terbatasi orang saya zaman Musa. Kamu nggak lari kemana-mana. Sampai kepada zaman Isa. Yang liar, yang berasumsi liar tentang ayat ini adalah kamu. Sekarang saya tanya, mereka yang melanggar perjanjian itu dan membunuh para nabi itu, mereka siapa di sini? Allahmu berkata kepada mereka itu, mereka siapa di sini? Orang-orang Yahudi yang jahat, yang hidup di zaman Nabi. Orang-orang Yahudi yang jahat, yang hidup pada masa ada pada Nabi Musa maupun saya sesudahnya. Kunci jawaban kamu. Orang Israel pada zaman Nabi Musa melanggar hukum Taurat, melanggar hari Sabat sehingga mereka dijadikan kera. Saya kunci jawaban kamu. Ini orang Israel zaman Musa nih konteksnya. Orang Israel zaman Musa membunuh para nabi. Nabi siapa yang dibunuh pada orang Israel zaman Musa, tak tanyai. Mari jelasin dulu pengertian nabi ya. Inilah keistimewaannya Islam ya. Kata nabi itu maksudnya orang yang diberikan wahyu, ilhami oleh Allah, wahyu dari Allah. Hanya saja tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Jadi nabi-nabi ini diturunkan kepada umatnya masing-masing di seluruh dunia. Kalau tidak ada nabi, saya bukan itu. Pertanyaan saya, pada zaman Musa itu di dalam kitab Taurat kita tidak ada nabi satupun, belum ada nabi. Ya makanya saya tanya sama kamu, kenapa Allahmu berkata orang Israel zaman Musa membunuh nabi-nabi? Nabi sopo yang dibunuh? Iku nabi Suk, nabi Rong, apa nabi Pauzang yang dibunuh, saya tanya. Nah, sudah. Jadi pemahaman nabinya dulu, mau dia. Pemahaman nabi beda. Aku tanya pemahaman nabi. Nabi itu menurut kamu orang yang diberikan wahyu tanpa menyampaikan kepada itu bukan pemahaman. Nabi itu orang yang bernubuat. Nabi sama. Nabi Luga atau Nabi. Ya Nabi Luga kayaknya nih yang disambar petir. Jadi pemahaman nabi ini orang yang diilhami oleh Sang Pencipta, yang diutus kepada umat-umatnya. Seandainya tidak ada nabi-nabi turunkan ke seluruh dunia, maka Tuhan nggak adil. Tuhan menciptakan siapa, Madi? Ya udah gampangnya. Pertanyaan saya, siapa? Nabi siapa yang dibunuh oleh orang Israel zaman Musa ini loh? Sehingga Allah marah sama orang Israel zaman Musa. Nabi-nabinya salah satunya ya, Nabi Zakaria bisa, Nabi Yahya bisa. Nabi Zakaria pada zaman Musa. Nabi Yahya terus. Zakaria, Yahya terus. Mereka menurut tafsir Baidawi ya, menurut tafsir Baidawi dia menyebutkan beberapa nabi. Nabi Isaia, salah satunya Nabi Isaia dulu. Oh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Coba pernah dengar. Oh, iya. Pernah dengar Nabi Isaia? Isaia. Oh, iya. Isaia. Oh, iya. Isaia. Nabi Isaia itu dibunuh oleh orang Israel zaman Musa.
Nabi Isa iya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi jangan terfokus pada zaman Musa saja, posisi pembunuhan oleh orang Bukan, Yahudi. ini loh saya tanya. Ini kan Allah ceritanya kan masih di zaman Musa, Madia. Aduh, mereka itu dihukum Allahmu disambar petir dijadikan kena karena mereka itu membunuh para nabi pada zaman Musa itu. Kamu mengatakan pada zaman Musa nabi yang dibunuh Zakaria, Yahya dan Isaiah. Betul? Jadi gini, jadi nabi-nabi yang dibunuh itu bukan hanya 3 ini, tetapi termasuk banyak sekali yang di dalam 124.000 itu nabi itu. Termasuk itu salah satunya ada di dalam sana, hanya saja namanya tidak disebutkan, Sophie. Nah, jadi nama-nama yang tidak disebutkan itu tapi kekerannya pas di 124. Nah, gini Madia, yang ditanya itu bukan nama-namanya Madia. Pertanyaannya adalah kenapa Zakaria kok bisa dibunuh di zaman Musa, sedangkan beda tahunnya kan beda. Gitu loh Madia. Yang dikeker di ayat ini sebutan secara umum Yahudi. Yahudi yang dikeker ini kan ceritanya Madia dengar dulu Madia. Sudah. Ini kan ceritanya masih berurut Madia dari atas ke bawah, tadi masih zamannya Musa semua. Madia pun mengakui. Kok tiba-tiba bisa muncul Nabi Zakaria gitu loh, masuk pertanyaannya. Gimana itu? Karena ini hadis yang Madia sampaikan secara umum dulu. Tetapi kalau mau khusus yang di zaman Musa saja yang dibunuh oleh orang Yahudi yang jahat itu, yaitu yang termasuk di 124.000 nabi itu yang namanya nggak disebutkan. Ya, pada zaman Musa tuh nggak ada nabi-nabi. Ya kalau menurut Sopiatul, karena Sopiatul tidak bisa memahami arti nabi. Kata nabi itu pun punya Islam, bukan punya Anda. Jadi Anda tidak punya Islam. Wow, nabi bahasa Ibrani itu goblok. Ya karena Anda minjam nabi Islam. Kata nabi katanya dari Islam, teman-teman. Karena ajaran Anda tidak mengenal kata nabi, karena meminjam nabi itu bahasa Ibrani, goblok. Kalau bahasa Ibraninya nabi. Kamu tahu nggak bahwa orang Yahudi itu mengatakan mereka punya kitab Tanakh? Kata nabi dan rasul itu milik mereka Al-Quran. Punya kitab Tanakh, Torah, Nabiim dan Ketuvim. Yang mengatakan nabi itu bahasa Arab siapa? Jadi nggak usah kita gontok-gontokan di situ. Anda sadarilah Anda meminjam milik Al-Quran. Jadi sesuai Al-Quran. Nah, Bu Sofi, nggak usah lari dulu. Jangan lari, dia mau lari ke sana. Jelaskan dulu pada waktu itu. Zakaria itu hidup di zaman Musa kah, Madia? Zakaria. Nabi bahasa Arab matamu. Madia. Zakaria itu hidupnya setelah Nabi Musa. Lah kok ini bisa di ayat ini dibunuh oleh orang Israel zaman Musa sehingga mereka itu dipukul pakai bukit Tursina dan mati disambar petir. Coba kamu ceritakan itu bagaimana? Belum lahir kok sudah dibunuh. Yang dikeker di ayat itu secara umum saja. Yang dikeker ayat itu secara umum bahwa keker. Bu, kamu tuh ganti kekeran, ya ampun. Tapi ya, secara umum kekerannya secara umum. Tapi kalau mau itu bukan umum. Kamu baca tafsir. Orang Israel setelah zaman Musa satu generasi di bawahnya Musa, yaitu generasinya Yosua, itu membunuh para nabi, bahkan dalam satu hari mereka membunuh 70 nabi-nabi. Antara lain Zakaria, Yahya dan Nabi Isa yang dibunuh. Sekarang saya tanya, bagaimana mungkin generasinya Yosua yang generasi setelah Musa itu bisa membunuh para nabi? Bahkan ini kalau di ayat ini tadi kita jelas ya, bahwa ini mereka membuat anak lembu emas, melanggar hari Sabat. Bahkan mereka membunuh para nabi. Mereka disuruh memasuki Baitul Maqdis, Baitul Maqdisnya belum ada kok disuruh masuk. Pada zaman Musa nggak ada para nabi sudah dibunuh. Tidak menunjukkan bangunan Baitul Maqdis itu menunjukkan. Mumet aku. Aduh. Ya, berhenti. Mumet aku oke. Mumet. Aduh. Haikal, silakan Haikal. Menurut sampean gimana Pietro? Haikal. Udah jelas itu di Alkitab itu sudah komplit itu udah pokoknya lah. Pusing aku. Apanya komplit? Apa yang Haikal komplit? Ya tentang kisah Musa ke Kanaan itu, tentang Musa ke Kanaan itu udah. Jadi menurutmu benar nggak? Haikal lebih waras kayaknya. Haikal, jadi menurutmu ceritanya benar nggak? Haikal. Menurutmu ceritanya benar nggak? Nabi-nabi ada dibunuh di zaman gimana? Aku pengen yang dibunuh saja nggak tahu, nyari di Al-Quran nggak ada. Ya menurutmu yang dibunuh siapa? Sekarang pertanyaannya, kau kan sudah tahu kebenaran. Sebentar, Emelian. Sekarang kan tahu sudah kebenaran. Kapan kau mau dibaptis? Pertanyaannya itu. Ya pasti sekarang sudah. Ya udah baptis sekarang. Oke, sekarang kamu ngambil ini Haikal. Nanti sebentar kita doa. Kamu ngambil nomor teleponnya Marban. Itu ada Pak Marban. Pak Marban,
Atau itu Lamerian? Nomormu berapa? Enggak, telepon aja, kamu WA aja ke Pak Bom, kamu daerah mana? Nanti kita Kamu WA sekarang. Kamu daerah mana nanti? Enggak. Tadi itu dari tadi kan kayaknya didengerin 1 jam lebih itu tanya ayat 3 ayat itu maunya apa itu maunya pokoknya maunya gimana itu Bu Sofiatul. Aku kayak aduh. Bukan maunya Haikal, kita lagi bertanya Haikal. Bukan maunya gimana? Kita lagi bertanya sayang. Aduh. Nah, gini Haikal, kau dengar dulu Pak Bomom dulu nih, Haikal. Ya. Menurutmu di zaman Musa itu nabi-nabi siapa yang dibunuh? Menurut Madia dan teman-teman, Nabi Yesaya. Aku Pak Bom, aku ya jujur aja, jujur Nabi aja. Yahya, Zakaria dan Isa. Dan aku pengen tahu aja dari Al-Quran aja nggak ada aku nyari sampai pengen tahu anaknya Musa itu siapa saja aku nggak tahu Pak Bom dulu ya dulu aku nggak tahu. Gerson namanya Gerson. Nggak ada Pak Bom betul nggak ada. Gerson yang ada namanya Musa itu Gerson. Anaknya Musa iya Yoktan Gersom ya itu kan kalau nggak salah itu aku tahu dari Alkitab. Kalau di Al-Quran aku nggak tahu betul nggak ada. Kalau ditafsir Musa punya keponakan atau kamu tahu hadis kan? mungkin ada. Anaknya Musa nggak tahu tapi keponakannya Musa kamu tahu kan? Yang Harun itu? Keponakannya Musa namanya Isa, tahu kan? Isa. Nah, Al-Quran tuh tidak menceritakan anaknya Musa siapa, dia ceritakan keponakannya yang namanya Isa. Karena si Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, si Isa dikasih kitab Injil, keponakannya si Musa. Itu jaraknya kan 1500. Masa keponakannya? Tapi Quranmu mengatakan Isa itu anaknya Maryam saudara perempuan Harun, anaknya Imron binti Imron, betul nggak? Oh, iya betul ada itu tulisannya ada. Udah, cuman setelah lanjutin ini Pak Bomba melanjutin berarti ini. Ponakan dong, benar dong Haikal. Kita kunci dulu nih Haikal. Berarti ponakan benar ya? Nanti bukan, kita bicara. Bukan ponakan, itu mungkin ya, salah. Bukan ponakan tapi ponari. Udah, sekarang lanjutin dulu ini. Tadi saya kunci jawabannya Madia. Ini yang dituduh membunuh nabi-nabi dan orang saya zaman Musa. Bahkan saya bisa menunjukkan sama kamu tafsir bahwa orang saya zaman Musa itu membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dalam satu hari dia membunuh 70 orang nabi. Lanjut ayat selanjutnya 156. Baca nih hati-hati ya. Saya pengen Anda baca pakai otak. Baca sekarang ayat selanjutnya. Lanjut. Baca Madia. Silakan. Tes perangkat Madia gimana? Baca ayat yang selanjutnya tuh 156. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Lihat tuh, orang Israel zaman Musa itu bisa menuduh Maryam berzina dan kafir terhadap. Kalau kamu nggak baca, saya bukakan kamu tafsir. Dan orang Israel zaman Musa ini, ya. Karena mereka melanggar Taurat, mereka melanggar perjanjian Taurat, mereka mau digebuk pakai Bukit Tursina, mereka melanggar hari Sabat, mereka dijadikan kera, mereka mati disambar petir. Kenapa? Karena mereka membunuh para nabi-nabi dan mereka kafir terhadap kenabian Isa serta menuduh Maryam berzina. Saya tanya, kok bisa itu loh, Yesusnya belum lahir kok sudah dituduh ibunya berzina pada zaman Musa. Mari bacakan dulu ya, mari bacakan. Dari Kementerian Madia lagi orang lagi nanya Haikal Madia. Dan kami hukum juga mereka karena kekafiran mereka terhadap Isa. Mereka tidak percaya bahwa Isa adalah utusan Allah dan tuduhan mereka yang sangat keji mengandung kedutaan yang mereka besar. Ini siapa? Saya tanya di ayat 156 ini. Mereka ini siapa? Saya tanya. Jadi tuduhan. Ini kan masih satu ayat toyo, satu pasal toyo Madia. Di dalam manuskrip itu tidak ada ayat 153, 155 itu tuh diberikan karena nyontek Alkitab. Alkitab itu pada tahun 1000 sekian ya Pak Bomo, saya lupa. Itu mulai ada pembagian pasal, kemudian 1500-an kalau saya nggak salah ya, sebelum King James Version keluar, itu ada pembagian ayat-ayat itu tambahan. Manuskrip asli kita enggak ada. Kejadian 1 pasal 1, kejadian 1. Saya tanya sama kamu, dari ayat 153 sampai 157, ini merupakan satu konteks apa tidak? Satu konteks tetapi waktunya berbeda-beda. Itu poinnya. Pak Dadru ini gimana Pak Dadru? Pak servis otak.
waktu bahasan yang dikeker-keker ayat-ayat di Nggak dalamnya bisa. itu Ini tetap mereka membahas orang Israel zaman Musa. Betul nggak teman-teman? tidak betul, karena ayat 156 ini sudah membahas tentang Nabi Isa dan saya Nabi masuk Maryam jadi Islam, ya. Saya bersyahadat, saya kasih kamu duit 1 miliar, saya sumbang ke mualaf ke Ayah Sofia Mualaf Center 1 miliar. Kalau ayat 153 sampai 157 ini tidak bercerita tentang orang Israel zaman Musa. Sofiatul Al-Hayat Indonesia akan mualaf, ya. Saya akan bersyahadat dan saya akan memberikan Ayah Sofia Mualaf Center, catat nih. 1 miliar. Kalau ayat 153 sampai 157 ini tidak bicara orang Israel zaman Musa. Kamu boleh buka hadis, kamu boleh buka tafsir, semua tafsir. Ini saya bukakan tafsir, saya mau share screen sama kamu. Bahwa ayat Anisa, ayat 153 sampai 157 ini bukan satu konteks, yaitu orang Israel zaman Musa, saya bayar kamu 1 miliar. Jadi yang menunjukkan ya posisi Anisa ayat 156 ini sudah berada, bahasanya bukan berada di zaman Nabi. Oh, enggak bisa. Orang kami menghukum mereka. Siapa mereka di sini, saya tanya sama kamu. Coba dengerin, mari bacakan dulu. Dan kami hukum juga saya mereka. Tanya itu sudah dibaca berkali-kali. Saya tanya sama kamu, mereka yang dihukum oleh Allahmu, mereka ini dihukum karena mereka kafir terhadap kenabian Isa dan mereka menuduh Maryam berzina sehingga mereka itu dihukum mati disambar petir, digebuk pakai bukit Tursina dan dijadikan kera karena mereka melanggar hari Sabat. Itu mereka ini siapa di konteks ayat ini? Nah, jadi gini. Jadi posisinya orang-orang Yahudi yang menolak adanya kenabian Nabi Isa alaihissalam itu. Iya, mereka itu membunuh para nabi. Ini loh konteksnya kamu baca tadi loh. Mereka itu membunuh para nabi dan ayat 156 ini masih berhubungan Madya. Mereka kafir terhadap kenabian Isa dan mereka menuduh Maryam berzina. Karena itu Allahmu menghukum mereka dengan cara mati disambar petir, dengan cara digebuk pakai bukit Tursina, dengan cara dijadikan kera Madya. Pemahaman ayatnya seperti ini. Pada saat Maryam itu hamil, ini kan faktanya seperti itu. Kemudian orang-orang Yahudi Saya tanya mereka yang dihukum Allahmu dengan cara mati disambar petir. Mereka yang mati disambar petir karena mereka menuduh Maryam berzina. Mereka itu siapa? Yang menuduh Maryam berzina sehingga dihukum sama Allahmu mati disambar petir itu siapa? Jadi begini, bukan seperti itu pemahamannya. Salah, pemahaman seperti itu salah. Jadi itu bukan pemahaman, itu saya baca ayat. Kita bahas ayat per ayat di sini. Ayat itu berhubungan Madya, yang memberikan nomor itu adalah Kemenakmu. Makanya Quranmu itu agak beda-beda antara Arab Saudi, Quran Qatar, sama Quran Indonesia ayatnya. Sophie, saya jelasin dulu ayat ini. Jadi ayat 156 ini yang dikeker adalah orang Yahudi yang membantah, yang menentang akan kenabian. Bukan, ini loh kamu baca tafsirmu itu masih satu hubungan sama atasnya. Mereka membunuh para nabi. Aduh, Pak, buka ayat atasnya Pak, ayat 156. Tidak bisa dipahami semaunya Sophie. Kita bicara tafsir. Enggak semaunya saya, itu tafsir. Itu tafsir Al-Qurtubi dan tafsir lainnya. Madya, jadi jelas kan ini katanya menuduh Maryam. Maryam itu kan anaknya Imran, bapaknya si Musa, saudaranya si Musa dan saudarinya si Harun, kan begitu. Jadi yang nggak usah lari dulu ke sana, nggak usah kelari ke saudara. Berkaitan. Makanya itu zaman Musa. Jadi gini. Jadi poinnya kita khusus fokus ayat 156 dulu. Nggak bisa. Jadi, ini ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa orang Israel zaman Musa itu mereka melanggar perjanjian Taurat. Satu saya kasih tahu kamu ya. Kedua, mereka melanggar hari Sabat dijadikan kera. Ketiga, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dalam satu hari membunuh 70 nabi. Itu jelas di dalam tafsirmu. Bahkan orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap kenabian Isa dan menuduh Maryam berzina. Saya tanya, bagaimana mungkin Yesus Kristusnya belum lahir? Kamu tadi mengatakan antara Musa dan Yesus paut jarak 2000 tahun atau bahkan 1600 tahun. Bagaimana mungkin orang Israel zaman Musa ini bisa menuduh Maryam berzina? Kamu jelaskan sama saya. Oke, mari jelasin ya. Yang masalahnya adalah Sofiatul salah keker ayat 156 dipahami seperti itu. Memang seperti itu di dalam tafsirmu juga seperti itu. Tidak. Mari bacakan dulu tafsirnya. Mari bacakan ini, dengar ini. Dan kami hukum juga mereka karena kekafiran mereka terhadap Isa. Mereka tidak percaya bahwa Isa adalah utusan Allah.
dan tuduhan mereka yang sangat keji mengandung kedustaan yang besar terhadap Maryam, yaitu menuduhnya berzina. Padahal Oke, saya tanya sama kamu, orang Israel zaman Musa yang menuduh Maryam berzina ini dihukum pakai apa? Jadi posisinya, fakta yang terjadi di ayat ini yang dikeker ayat 156 ini. Saya tanya sama kamu, Allahmu berkata kami menghukum mereka karena mereka kafir terhadap kenabian Isa dan menuduh Maryam berzina. Itu dihukum pakai apa? Saya tanya sama Allahmu. Dia menjelaskan waktunya dulu biar kelar, waktu masanya dulu biar kelar. Enggak. Jelas adalah, ayat ini berhubungan di dalam tafsirmu. Saya bukakan tafsirmu. Pak, boleh saya share screen habis ini? Aku selesaikan dulu sampai ayat 157, Pak. Pak Bom buka ayat 157, tadi 156. Kita dibacakan dulu khusus ya, satu ayat ini 156. Jadi yang dikeker di sini adalah posisinya Maryam itu. Saya bicara 156, saya bicara sampai 157. Dan kami menghukum pula mereka, dengerin ya orang-orang Kristen, di ayat 157, dan kami juga menghukum mereka siapa? Orang Israel zaman Musa. Karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Ini orang Israel zaman Musa, teman-teman. Karena di dalam pikiran Muhammad, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Dia punya ibu namanya Maryam. Maryam adalah saudara perempuan Harun dan Musa. Dan Maryam ini anaknya Imron. Imron ini punya 3 anak di dalam Quran. Maryam, Harun, dan Musa. Sehingga jarak antara mereka itu 1 zaman. Bahkan Imron, istrinya dan Imron, itu menyerahkan Maryam, ibu Isa Al-Masih kepada Zakaria. Jadi di dalam Quran, ya, itu sudah jelas ini tulisan manusia. Ini tulisan salah satu kitab apokrifa. Kalau Anda mengikuti pengajaran saya di Al-Hayat Apologetika bersama sang penggugat, kita masih masuk dalam seri keempat. Hoax dasmu. Jadi poinnya kita beda ya, Sophia tuh ya. Enggak. Saya bacakan kamu tafsir, ini semuanya masih berhubungan. Ya? Tidak boleh. Ini dari Kemenak saja Anda sudah menyimpang sini karena fakta saya. Dari Kemenak mengatakan ini ayat berhubungan. Kami menghukum mereka. Kamu baca dari ayat 153 sampai 157. Tetapi semua mereka yang dihukum di sini adalah orang Israel zaman Musa, dan kami juga menghukum mereka. Siapa mereka? Orang Israel zaman Musa menuduh Maryam berzina dan kafir terhadap kenabian Isa. Bahkan orang Israel zaman Musa juga mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, permasalahannya yang kesalahannya fatal, tapi Anda menjustis sesuatu hanya di zaman Musa. Saya tidak menjustis, saya hanya baca dari ayat 1 sampai 1. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang waras di sini, Pak Dadru dan teman-teman lainnya. Kalau Anda baca dari ayat 153 sampai 157, itu adalah orang Israel zaman Musa, betul? Iya. Benar. Nah, kalau kawan-kawan berpendapat seperti itu ya silakan. Umat Islam tidak ada yang percaya. Bukan karena berpendapat, itu tinggal baca, Mas. Ya. Tinggal baca. Kenapa? Saya mau tanya dong. Tidak boleh memahami sesuatu liar seperti Sophia ini, nggak boleh. Enggak, bukan liar, itu hanya baca dari ayat 153 sampai 157. Halo, ngomong saya pegang Al-Quran nih. Halo. Ngomong saya pegang Al-Quran. Atul tadi bicara apa, Tul? Ayat berapa, Tul? Gak usah atul-atul ya, saya sikat nabimu kalau kamu gak sopan sama saya. Kamu tanya sama saya sopan. Iya, Anda tadi ya bukan begitu. Anda nantang orang Islam. Saya kasih tahu Anda nantang orang Islam ya, lu nantang gue jalanin, Bos. Bos. Orang Islam peminum kencing onta, ya. Kalian semua penyembah batu hitam Meki. Penyembah batu hitam Hajar Aswad vagina. Ya, penyembah batu hitam vagina wanita. Ya, kurang ajar tuh satu anak. Kalian ya, nggak usah atu-atu sama saya, nggak usah nyerang pribadi saya. Saya sikat nabi kamu dan Islam kamu. Sebentar Bu Sophie. Ini siapa? Madia. Sabar. Ya, saya habisi Islam kamu di Indonesia. Madia. Ya, penyembah batu hitam vagina Hajar Alat. Madia, sebentar Madia. Ini kan Madia ini. Saya sudah bilang, kamu tanya dengan saya baik-baik, saya tanggapi baik-baik. Kamu tidak sopan sebenarnya, saya sikat Islam. Madia itu Al-Quran 100 berapa itu? 55 ya? Madia ya? All Blackstone worshipper. 156. The vagina Blackstone worshipper. Yang berubah ayatnya. Kita baca yang 155 dulu. Madia. Lupakan aja Bu, lupakan. Tenang Bu. Ya, Madia, saya mau tanya 155 ya, ini Madia ya. Oke, Madia ya. Oke. Ini kan begini, di sini kan mengatakan kami membunuh nabi-nabi kan, betul kan? Oke ya. Kurang ajar kalian sama saya ya. Kalau ngomong baik-baik, ngomong baik-baik. Kalau kalian kurang ajar sama saya sikat kamu.
Ya, Sudah saya ya, menghormati itu ya. kalian kalau kalian berdiskusi dengan saya secara baik-baik. Kalau kalian mulai kurang ajar, saya sikat nabimu. Jangan mentang-mentang sudah ya. kalian muslim di Indonesia mayoritas, seenak-enaknya menginjak-injak harga diri orang Kristen. Menutup gereja, menutup ibadah seenak-enaknya kalian di Indonesia. Hah? Kalian pikir kami takut sama kalian? Memenjarakan para abogenetik Kristen. Membunuh orang-orang Kristen Assyria. Karena kami hanya orang Kristen. Kalian pikir kami takut? Kami bungkam selama ini. Hah? Sudah Bu Sofi, sudah. Oke, Madia lihat ya, Madia kamu ya. sama saya ya. Madia, kita buka ini ya. Madia, kita buka tafsir ini ya. Ini ya. Ini yang 155 ya. Oke, ini kan mereka membunuh nabi-nabi zaman Musa. Ini kita buka tafsirnya ya, Kemenak ya. Nah, ini. Oke, tafsir Kemenak ini ya. Apa membaca ya. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, yaitu mereka mengabaikan perintah Allah yang termaktub di dalam kitab Taurat, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah disampaikan para utusan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Ini nabi-nabi tadi ya, tanpa alasan yang benar. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lainnya. Dan karena mereka maksud mengatakan hati kami tertutup. Maksudnya hati tutup Allah sehingga mereka berdosa disebabkan perbuatan ucapan demikian. Itu hanya dijadikan oleh mereka, sebenarnya Allah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagai dari mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul tanpa membedakan Rasul. Jadi di zaman Musa itu dibunuh Nabi ini ya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ya. Setuju ya? Zakaria, Yahya, dan Isa di dalam tafsir. Jadi gini, jadi pemahaman saya jelaskan dulu Pak Bom. Sebentar, enggak. Saya nggak mau pemahamanmu. Kita baca saja di sini tafsir ini. Kemana? Berarti di zaman Nabi Musa itu Nabi Zakaria ya, dan Nabi Yahya ya. Jelaskan tafsirnya, pemahamannya. Karena Pak Bom. Enggak. Jangan kau tafsir lagi. Ini sudah Kemenak ini loh. Dia hanya memahamkan. Jangan kau jelaskan. Kita baca saja. Ini kan Nabi Zakaria kan, saya kasih tanda nih. Nabi Zakaria dan Yahya kan, di zaman Musa kan, ini kan sudah ditafsir oleh pemerintah. Kenapa kau tafsir lagi? Jadi pemahamannya, posisinya itu waktu yang dikeker adalah sejak zaman Musa sampai Nabi Isa. Itu dulu waktunya. Tidak dijelaskan. Jangan kau tambah. Itu harusnya ditafsir di sini tambah lagi. Ini tafsir tahlil ini. Karena ada ayat. Nggak bisa. Kita baca ini sudah aduh, Madia, kenapa kalian sih kalau goblok gini ada Madia? Kalau goblok tuh anugerah, kalian sisakan sedikit buat kami orang Kristen. Jangan kalian borong. Kan waktunya Jangan beda-beda. kalian borong kegoblokan itu. Loh, ini sudah ditafsir oleh bagaimana tafsir sudah di Kementerian Agama, kalian mau tafsir lagi? Enggak, dia hanya memahamkan gitu. Pak Bom yang salah paham, jangan statis. Madia, tadi kamu sudah mengatakan surah 4 ayat 155 ini orang Israel zaman Musa. Dan di sini sudah dibacakan tafsirnya oleh Kemenak bahwa orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa sebenarnya di dalam tafsir. Itu jelas. Jadi pemahamannya di sini secara umum, kawan. Pemahamannya secara umum. Itu yang dikeker seperti itu. Tidak ada umum. Itu Allahmu menghukum orang Israel zaman Musa dipukul pakai bukit Tursina. Bisa berpetir. Nabi-nabi ada yang dibunuh itu ada yang di zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi. Bukan, Madia, ini sudah ditafsir loh. Ini tidak ada ditafsir. Kenapa kau tafsir lagi? Seharusnya kau protes ke ayat 156, 157 Anissa ini, itu. Saya bikin acara 155 ini, tafsir ayat 155. Jangan kau lari ke 156. Saya ini mau belajar sama kau, Madia. Nih, tafsir tahlil ini. Ayat ini menerangkan bahwa sebab turunnya laknat, kemudian Allah, dengar dulu. Sampai Nabi Isa, bukan hanya Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Orang Israel zaman Musa, Madia. Aduh. Ampun, kalian ini sudah ditafsir. Kalian ini kenapa menutupi? Madia. Kalau sakit tidak berdarah. Madia, kalau sakit tidak berdarah, kau tahan saja. Terus kemudian kalau goblok itu anugerah, sebentar. Kalau goblok itu anugerah, dengar Madia. Kalau goblok itu anugerah, kalian jangan rebut semua. Sisakan kita sedikit untuk kita ambil. Jangan kalian borong. Mendasari apa Bang? Ya, Madia jelaskan dulu. Yang mendasari Anissa. Saya sudah pegang Al-Quran ya, Bang. Ya, silakan. Jadi yang mendasari sebentar ya.
yang mendasari An-Nisa ayat kita baca 155. Ya, An-Nisa ayat 154 sampai 157 itu berbeda-beda waktunya karena secara umum jangan rubah-rubah. Internet sekarang sudah terbuka, Madia, sudah terbuka. Itu kan sudah jelas Maryam hamil, berarti yang dikeker pada zaman Nabi Isa. Maryam itu siapa dulu itu kan gitu. Jadi Maria itu kan ayat 156 menceritakan peristiwa yang terjadi di zaman Maryam, di zaman Nabi Isa. Kemudian ada bentar. Dari mana kamu tahu bahwa Maryam itu di zaman Nabi Isa atau dari mana kamu tahu? Dari ayat 156 yang menggambarkan tuduhan para Yahudi itu menuduh menuduh Maryam itu hamil. Nah itu. Iya. Maryam itu hidupnya di zaman siapa? Dulu itu yang saya katakan. Benarkan Maryam dulu ini baru nanti kamu tahu kalau Isa dan Maryam itu hidup di zaman Musa. Maryam dan Isa itu hidup di zaman Musa. Nah itu asumsi liar namanya kawan. Kenapa Pak Bombom? Baca itu dulu, ditulisnya seperti itu, Madia. Bagaimana kamu bisa itu asumsi liar? Bu Sofi tadi sudah jelas. Kalau Maryam itu adalah putri si Imran, bapaknya si Musa dan si Harun, yang dititipkannya kepada Zakaria pada Zakaria bapak si Yahya pembaptis. Oke. Halo. Jadi makanya jelas sekali dulu ya. Maryam ini Maryam siapa dulu? Isa itu siapa dulu? Karena ini jelas sekali itu putrinya si Imran dan cucunya si Imran pada zaman Musa. Itu jelas sudah. Kenapa lari ke sana kemari? Ya nggak bisa. Aku live kan di YouTube aku ya. Aku ganti dulu ke HP ya. Nggak bisa Anda korelasikan. Kalau begitu namanya kamu berarti mau melawan ajaran kamu sendiri dong. Aku mau rekam semua pembicaraan ini. Aku mau rekam semuanya. Bang Madia. Yang tadi kenapa dihapus? Harusnya aku mau rekam. Enggak dihapus. Ya, aku keluar dulu nanti aku live kan ya di tempatku ya Pak Bobom. Aku pindah nih. Ini dari laptop soalnya. Ya. Sisakan aku tempat satu. Jadi time frame-nya, time reference itu harus sama sama dia. Kamu bilang Maryam itu yang di zaman Masehi. Itu tadinya kan kita katakan itu zaman Musa. Makanya pembunuhan nabi-nabi itu terjadi di zaman Musa. Baca dulu Ali Imran 35 sampai 37 supaya jelas Maryam itu siapa. Begitu. Jadi waktu kita itu di situ saya sepakat. Rujukan waktunya harus sama. Begitu. Nanti Maryam yang kalian bilang zaman Masehi. Sementara Al-Qur'an mengatakan Maryam itu anak putri si Imran. Madia break dulu kawan. Madia break 10 menit dulu kawan. Lanjut kawan. Madia break dulu 10 menit. Ya, menurut kamu Yesus Gerung, menurut kamu Maryam itu siapa sih? Di dalam Al-Quran, jangan pergi ke Alkitab. Intinya gini loh, Bang Dadru dan Pak Bombom. Saya tadi pertanyaan saya supaya time reference-nya itu benar. Ini zaman mana? Kan begitu. Zaman Maryam yang di Nabi Musa atau Maryam yang mana? Kan jelas. Iya kan. Jadi saya tanyakan kamu Yesus, menurut kamu Maryam ini hidupnya di zaman siapa? Pertanyaan saya itu aja, gampang. Nanti sesudah kamu jelas, kita baru bisa berlangkah. Kalau enggak, kita nanti enggak jelas zamannya itu penting sekali. Karena ini masalah zaman yang kita pertanyakan. Ya, silakan. Iya, makanya kan tadi pas si Sofiatul lagi bicara kan saya nanya, itu Al-Qur'annya kita base ayat berapa? Karena kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, ada dia base yang berbicara Yahudi ketika di zamannya Isa Al-Masih. Ada juga berbicara best of Yahudi zamannya Musa itu loh Bang Dadru. Oke. Kita oleh karena itu maka si Maryam ini kan si Maryam. Sedikit lagi Bang. Sedikit. Saya sudah paham bahwa Musa dengan Yesus emang beda zaman, jauh saya tahu. Cuman ketika berbicara ayat Al-Qur'an, base-nya pun beda-beda. Misalkan ayat surat sekian itu berbicara Yahudi zamannya Musa. Ada juga ayat sekian surat sekian itu berbicara Yahudi zaman Isa. Makanya saya tadi tanya ke Sofiatul. Itu lagi bicara Maryam surat itu apa ayat berapa gitu loh. Iya, makanya saya tanyakan sebentar.
referensinya. Maryam itu yang kita bicarakan, bapak mamanya si Isa ini hidupnya zaman mana? Karena itu kalau misalnya kita runut, itu zaman Musa. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa Maryam itu hidup di zaman Masehi? Karena jelas Maryam itu adalah putrinya si Imran, bapaknya si Musa, dan si Harun. Makanya saya tanyakan kamu dulu referensi waktunya supaya jelas kita. Maryam yang mana? Maryamnya si Imran kan? Si Ibnu ini harus apologize dulu, Pak. Dia membela agama, tapi kelakuan kau itu seperti kayak anak kecil. Di sini kita tuh udah dewasa, gentleman lah sedikit. Jangan kayak anak jalanan ya. Nggak bagus didengar. Coba Ibnu bisa dengar saya, Ibnu bisa dengar saya, Ibnu. Ya, oke, Om. Ya, Ibnu bisa dengar saya ya. Oke, Ibnu coba lihat ini, Ibnu. Coba saya diskusi sama Ibnu sebentar ya. 3 menit saja. Ibnu coba baca ini, Ibnu. Ini Al-Quran ini. 155. Ayat 155. Oke, Ibnu sudah ya? Sudah, Ibnu? Ini surat apa, Pak Om? Al-Quran surat 155 ayat 155. Enggak, suratnya apa? Tadi surat apa ini, Bu ya? Surat 4 ya? Anisa itu berapa ya? Surat berapa? 4 ya? 4. Oke. Silakan 155. Yang lain diam ya, saya mau tanya dia dulu, otaknya sama sama dia enggak? Silakan. Kau tolong baca ini pelan-pelan buat saya ya. Baca saya pelan-pelan. Sebentar. Ya, baca pelan-pelan ya, sampai di catatan kaki di bawah ini. Ini dari kementerian ini loh. Catatan kaki loh, dari kementerian. Maka kami hukum mereka karena melanggar perjanjian itu, kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Maka mereka tidak beriman kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Oke, terus kau baca catatan kaki di bawah. Catatan kaki di bawah ini yang ada tanda ini. Nih. Catatan kaki dari Kemenak. Mereka disambar petir, dijelmakan menjadi kata dan sebagainya. Oke, berarti ini zaman Musa ya? Setuju ya, zaman Musa ya? Zaman Musa toh? Aduh, sayang sekali nih, yang ini sobek lagi sebentar, Pak. Enggak, ini zaman Musa toh? Itu sebentar, saya harus melihat semua ayat. Sebentar, Bang. Silakan. Bang Madia? Ya, silakan. Bang Madia? Udah sampai ya, Madia masih ada. Ya sudah, Madia ada. Bang Madia enggak. Bukan, saya harus melihat semua, Pak. Dari dia ini lagi berbicara apa nih? Lagi berbicara Musa atau berbicara di zaman Isa? Gitu. Saya bicara ayat ini saja. Kita ikut gimana? Oh, nggak bisa. Habis ini kita lihat. Enggak bisa. Kalau begitu, oh ya sudah, oke. Kalau begitu kita baca tafsirnya ya. Jangan kau ini tafsir ya. Enggak, kalau mau, Pak Bom. Kalau mau nih, jangan berbicara minimal udah, kalau bodoh itu anugerah, jangan direbut kembali. Kau coba baca sekarang. Sekarang saya mau tanya ini nih. Silakan ini tafsiran dari Kemenak. Kita baca letterlet saja tafsir Kemenak, jangan kau tafsir lagi. Silakan baca letterlet ini tafsir. Silakan. Maka kami mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, yaitu mereka mengabaikan perintah Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah yang disampaikan oleh padusan Allah. Serta karena mereka telah membunuh nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, mereka membunuh Nabi Zakaria, Yahya dan lainnya. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, maksudnya hati mereka tertutup. Sebenarnya maksudnya itu Allah. Ya, terus kenapa, Om? Baca. Nah, yang saya tanya itu, ini kan tadi kan zaman Musa di atas itu. Nah, pertanyaan saya, Zakaria ini nabi yang dibunuh Zakaria dengan Yahya ya? Di zaman Musa ya? Oke, jadi gini, Om. Ini poin yang akan saya sampaikan, Pak Om. Intinya gini loh, Om. Mungkin secara detailnya seperti pertama gini, Om, sorry ya. Pertama gini, Om. Saya tadi mohon maaf tadi sempat marah-marah, Om. Karena ya
Sofia tuh tadi mulai duluan Bom. Dia ngomong menghina-hina Islam kan. Enggak. Kamu yang mulai duluan. Sudah berlalu. Kamu yang mulai duluan. Udah, Bu Sofia, telah memfitnah saya di channel-channel lain, saya masih diam, saya masih sabar ya. Mengatakan saya pelacur, saya Salome, saya sikat nabimu habis-habisan. Sudah selesai. Ibnu. Jangan pernah mengatakan saya menyerang duluan. Saya tidak pernah mengatakan kamu Ibnu, saya nggak kenal siapa kamu. Saya tidak pernah mengatakan ibumu pelacur. Saya nggak kenal kamu secara pribadi. Kalian diam. Saya tidak kenal kalian secara pribadi. Saya tidak pernah menyerang kalian secara pribadi. Tapi kalian duluan yang menyerang pribadi saya. Saya menggunakan data-data yang memang benar ada di dalam tafsirmu. Nabimu lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal itu ada di dalam kitabmu sendiri. Ada di dalam Sirah Al-Halabiyah. Ada di dalam kitab sirahmu sendiri. Saya mengatakan Isa Al-Masih dibunuh zaman Musa itu ada di dalam Qur'anmu. Ada di dalam tafsirmu. Ya, saya tidak pernah memfitnah dan menyerang kalian secara pribadi. Kalian yang mengatakan saya serang saya secara pribadi. Enggak. Udah, kalau kalian serang saya secara pribadi, saya habisi. Saya habisi kamu. Saya nggak kenal kamu, Ibnu. Saya nggak pernah mengata-ngatai kamu secara pribadi. Kalau kamu tidak setuju dengan data saya, kamu bantah Quran 4 ayat 153 sampai 157. Oke. Kamu minta maaf dulu sama saya. Kamu minta maaf dulu sama saya. Oke, saya minta maaf. Oke. Santuy kan? Santuy. Ya udah, oke, saya minta maaf. Oke, Ibnu, ini kan begini, Ibnu. Ya, oke, Ibnu, ini sudah ditafsir ya. Bukan, Ibnu kau lihat ini. Karena gini saya kita baca kembali sudah. Kita baca yang ini sekarang. Kita kembali baca 155 ya. Silakan, kau baca saja ini supaya kita sadar. Coba, supaya kita memahami. Silakan kau baca pelan-pelan. Ya enggak, masalahnya apa? Kan itu udah saya baca tadi, Pak Bom. Nah, pertanyaannya di sini kan ada membunuh nabi-nabi. Ini catatan kaki di bawah ini kan mereka disambar petir, dijelmarkan menjadi kera. Otomatis ini kan di zaman Nabi Musa. Otomatis kan zaman Nabi Musa kan. Gak mesti juga lah. Oh, nggak mesti bagaimana? Berarti di zaman Isa siapa yang dikutuk jadi kera petir ini? Zaman Isa siapa? Bukan. Itu kan menyebut kaumnya. Kaumnya itu Bani Israel memang sebagai dan dikutuk. Aduh, nih, kalian ini kenapa membohongi publik? Ini sudah jelas ini loh. Ini kami mengangkat Gunung Sinai, Nabi Musa. Terus ayat berikutnya ini loh. Kami membunuh nabi-nabi. Kenapa Ibnu kalian tidak mau jujur, Ibnu? Bukan. Dengar catatan kaki ini loh. Dengar. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.